Saudara-saudari, para adorator yang terkasih, penginjil Lukas mengisahkan mengenai Yesus yang mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kisah ini dikisahkan dalam Injil Lukas bab 11 ayat 42 sampai dengan 46. 3 kecaman pertama ditujukan kepada orang-orang Farisi. Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih terhadap Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kalian, sebab kalian sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang ahli Taurat menjawab, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi Yesus berkata lagi, "Celakalah kalian juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Para saudara terkasih, salah satu wujud nyata mengasihi Allah adalah dengan mengunjukkan persembahan kepadanya. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada zaman Yesus dengan membayar persepuluhan sesuai dengan perintah Allah yang mereka terima melalui Nabi Musa. Namun, mengapa Yesus justru mengecam orang-orang Farisi yang membayar persepuluhan? Padahal mereka berbuat sesuai dengan perintah Allah. Karena mereka menghayati persepuluhan bukan sebagai persembahan dan ungkapan syukur kepada Allah atas berkat yang mereka terima. Mereka hanya bersikap legalis, bahkan seringkali menambahkan aturan-aturan yang memberatkan dan tidak perlu. Itulah makanya Yesus menegur mereka dan mengatakan mereka mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Mereka seringkali justru mengabaikan cinta dan belas kasih kepada Allah. Yesus mendekati masalahnya secara baru. Mana yang lebih penting, persepuluhan atau kasih? Kalau seseorang mengabaikan keadilan dan kasih, artinya tidak pernah mempraktekkan belas kasihan, tidak mau berbagi, suka memvonis orang seenaknya, pantaskah ia disebut hamba Tuhan dan insan religius? Siapa saja yang sungguh mengasihi, pasti melaksanakan segala peraturan Taurat, sekaligus berbagi serta sadar bahwa seluruh miliknya bukan hasil jerih payahnya sendiri, melainkan bukti kemurahan hati Allah. Nah, melalui aturan-aturan yang mereka buat, tidak jarang mereka justru membebani orang-orang yang lemah dan miskin. Aturan yang mereka buat, apalagi disertai sikap legalis, tidak memberi tempat pada kemurahan hati untuk memberi bantuan, atau paling tidak keringanan bagi mereka yang miskin dan tidak mampu. Padahal mereka adalah orang-orang yang memiliki kuasa dan otoritas dalam kehidupan bersama. Itulah mengapa Yesus mengatakan bahwa mereka seperti kubur yang tidak memakai tanda. Dan ini dialamatkan kepada ahli-ahli Taurat.
Berdasarkan tradisi Yahudi, kuburan itu menajiskan. Orang yang menyentuh kubur dinyatakan najis selama 7 hari. Maka melalui perbandingan ini, Yesus sebenarnya hendak menegaskan bahwa mereka memiliki potensi untuk menajiskan dan meracuni banyak orang melalui aturan dan ajaran-ajaran yang mereka buat. Ajaran-ajaran mereka bagaikan ragi yang berbahaya, sehingga orang harus bersikap hati-hati. Para saudara, kita semua tentunya tidak ingin menerima kecaman atau sabda celaka seperti orang-orang Farisi itu. Oleh karena itu, bacaan ini mengundang kita untuk memelihara kesucian dan kemurnian hidup kita. Jangan sampai melalui sikap, kata-kata, dan keputusan-keputusan yang tidak baik dan tidak bijaksana, kita justru mencemari dan meracuni orang lain dan lingkungan hidup kita. Sebaliknya, dimanapun kita berada, kita sangat diharapkan untuk selalu mewujudkan kasih bagi sesama. Jangan sampai hidup kita justru menjadi beban bagi orang lain, tetapi sebaliknya mesti menjadi berkat melalui pertolongan-pertolongan konkret yang dibutuhkan oleh sesama kita. Para saudara, kalau orang Farisi dan ahli Taurat lebih mementingkan kerapian lahiriah, kita harus melihat bahwa kerapian lahiriah harus diikuti oleh keindahan batiniah. Yang satu dijalankan, yang lain tidak boleh diabaikan. Tidak seperti para ahli Taurat yang dikatakan oleh Yesus, tidak menyentuh beban yang diletakkan oleh mereka pada orang dengan satu jari pun. Yesus telah memikul semua beban dan dosa-dosa kita pada kayu salib. Kita diundang untuk juga ambil bagian, memikul beban-beban orang lain dalam hidup kita. Juga tidak seperti orang-orang Farisi yang membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi tidak bagian dalamnya. Yesus Tuhan kita datang untuk membersihkan kita luar dalam, guna memurnikan hati kita dan menarik kita kepadanya. Yesus tidak hanya mengatakan kepada kita bagaimana kita harus bertindak. Ia mempersembahkan dirinya sebagai korban, agar dengan demikian kita akan memiliki kuasa untuk mengikuti perintah-perintahnya. Semoga dalam ketekunan beradorasi, kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang murah hati, yang tidak memberi beban pada orang lain, justru menjadi sarana yang memancarkan berkat bagi sesama kita. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah bersabda bahwa kuk yang Kau pasang adalah enak dan bebanmu pun ringan. Bantulah supaya jangan sampai kami memberikan beban kami yang terlalu berat pada orang lain. Bantulah kami mengerti semangat hukum yang benar dan suci yang dianugerahkan Bapa kepada kami. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin.